Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang hukum kewarisan. Yang pertama, pengertian hukum kewarisan. Hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris. Pengaturan hukum kewarisan dalam BW. Hukum waris diatur dalam buku 2 BW sebanyak 300 pasal. Yang ketiga, subjek hukum waris. Subjek hukum waris ialah pewaris orang yang meninggal dunia dan mempunyai harta warisan. Sedangkan ahli waris orang yang berhak menerima siapa yang menjadi pewaris tidak dipengaruhi oleh sistem keberatan. Baik, di sini saya akan membahas bagian yang D, yaitu pewaris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pewaris adalah proses peralihan harta warisan dan pewaris kepada pewaris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pewaris ini juga merupakan adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Konsep pewaris timbul karena terjadinya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini menimpa anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Bagian yang E, yaitu ahli waris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris adalah seseorang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Selanjutnya bagian yang F, hak dan kewajiban pewaris. Hak pewaris timbul sebelum terbentuknya harta peninggalan, dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat yang berupa F sterling atau suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Selanjutnya, pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus. Hak dan kewajiban ahli waris. Dalam rangka untuk mengetahui hak dan kewajiban ahli waris, perlu kiranya untuk mengetahui hak dan kewajiban pewaris. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan, dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah wasiat. Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya ditentukan dalam undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya legitime porti, yaitu sebuah bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hak ahli waris berupa diperinci sebagai setelah terbukanya warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap. Yang pertama yaitu menerima secara penuh, yaitu dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Yang kedua, menerima dengan reserve atau hak untuk menukar forage dan von badal base. Empat yaitu pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga saudara dalam garis atas yang masih hidup. Mereka mendapat 1/2 bagian. Yang selanjutnya itu adalah cara pembagian warisan. Pasal 1079 KUHP, cara pembagian warisan yaitu yang pertama, masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga atau nilai yang sama rata, seperti misalnya 1/2 harta warisan jika ahli waris hanya terdiri atas 2 orang, 1/5 jika ahli waris terdiri dari 5 orang, begitupun seterusnya. Bila di antara ahli waris ada yang menerima barang atau harta waris lebih dari bagiannya, di pihak lain di antara ahli waris menerima kurang dari bagiannya, maka ahli waris yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah uang tunai pada yang mendapat kurang dari bagian. Pembagian warisan. Pembagian warisan ini terbagi atas 4 golongan. Golongan pertama yaitu dalam golongan ini suami atau istri dan juga anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan, seperti ayah, ibu pewaris, saudara yang mendapatkan
bagian masing-masing, yaitu 1/4. Golongan kedua yaitu mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian, yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, atau keturunan saudara pewaris. Masing-masing mereka mendapatkan 1/4 bagian. Pada prinsipnya, bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 bagian. Golongan ketiga yaitu kakek nenek dari golongan pewaris tidak mempunyai saudara kandung, sehingga yang mendapatkan warisan adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu tentang objek warisan. Pada prinsipnya, objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan pewaris kepada ahli waris yang berupa yang pertama aktiva. Maksudnya sejumlah benda yang nyata atau berupa tagihan utang kepada pihak ketiga. Selain aktiva, dapat berupa hak imaterial seperti hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Yang kedua, pasita, yaitu sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya atau menyimpan benda orang lain. Jadi, objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan kecuali hak suami atau ayah untuk mengangkat anaknya. Dan yang yaitu legitimate property, yaitu suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat digugat. Yang berhak menerima atau memperolehinya adalah ahli waris dari garis lurus ke bawah maupun ke atas.